Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi chapter 11 tentang Depreciation, Impairments, and Depletion. Perkenalkan, saya Fritz Sabila dengan NPM akhir 012. Nama saya Nabila Rahmadita Saraswati dengan NPM akhir 016. Saya Frisma Agustina dengan NPM akhir 081. Saya Kesha Novalidia Mahardika dengan nomor NPM terakhir 105. Saya Akila Alifiana Jia dengan NPM akhir 108. Saya Fatimah Rasra Azahra dengan NPM 250, 130, 10, 170. Nama saya Janina Rahmadani Riswanto dengan NPM akhir 240. Bagian pertama masuk kita adalah depresiasi. Jadi depresiasi atau penyusutan itu adalah proses mengalokasikan biaya aset tetap seperti bangunan, mesin, kendaraan selama masa manfaatnya. Nah, jadi tujuannya itu bukan untuk menilai harga pasar aset, tapi untuk membagi biaya secara sistematis. Nah, penyusutan itu digunakan untuk aset tetap berwujud. Untuk istilah serupa lainnya itu ada depreciation atau depresi, yaitu mengurangi biaya sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan amortisasi, yaitu berakhirnya masa manfaat aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta. Selanjutnya adalah faktor-faktor dalam proses depresiasi. Jadi yang pertama itu ada dasar penyusutan, yaitu ditentukan oleh dua faktor. Jadi biaya perolehan awal dikurangi dengan nilai residu. Jadi rumusnya itu adalah dasar penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurangi dengan nilai residu. Kemudian yang kedua ada estimasi masa manfaat. Nah, aset itu dihentikan dengan dua alasan. Yang pertama karena faktor fisik, seperti keausan, kerusakan, dan kerusakan alami. Dan selanjutnya ada faktor ekonomi, yaitu terbagi lagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu ketidakcukupan. Jadi aset itu tidak lagi mencukupi kebutuhan perusahaan yang berkembang. Nah, kemudian ada penggantian. Jadi penggantian aset dengan yang lebih efisien. Misalnya komputer yang lama itu diganti dengan jaringan PC. Nah, kemudian ada keusangan, yaitu situasi di luar ketika ketidakcukupan dan penggantian. Untuk metode depresiasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada metode aktivitas, disebut juga pendekatan unit produksi. Nah, depresiasi ini dianggap sebagai fungsi dari penggunaan atau produktivitas, bukan berlalunya waktu. Jadi rumusnya beban depresiasi sama dengan biaya dikurangi dengan nilai residu, dikalikan jam tahun ini dibagi dengan total estimasi jam. Kemudian yang kedua itu ada metode garis lurus, yaitu menganggap penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan penggunaan. Beban penyusutan itu setiap tahunnya berjumlah sama, dan rumusnya beban depresiasi sama dengan biaya dikurangi dengan nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode beban menurun. Nah, sering disebut metode dipercepat atau accelerate depreciation. Nah, yaitu memberikan biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan lebih rendah di periode berikutnya. Nah, metode beban menurun ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu sum of the years digits, yaitu jumlah angka tahun. Nah, yaitu menggantikan pecahan yang menurun setiap tahun berdasarkan jumlah angka tahun masa manfaat. Kemudian yang kedua yaitu declining atau balance method, yaitu saldo menurun, yang dimana menggunakan tarif persentase tetap seringkali 2 kali lipat tarif garis lurus atau double declining. Nah, terhadap nilai buku aset yang menurun setiap tahunnya. Catatan dari declining balance ini, dalam metode ini, nilai residu itu tidak dikurangkan di awal saat menghitung dasar penyusutan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai depletion atau depresi. Jadi sumber daya alam atau yang sering disebut sebagai wasting asset itu mencangkup minyak, mineral, dan kayu. Nah, masalah di akuntansinya sendiri yang terkait dengan sumber daya ini tuh mirip dengan properti, pabrik, dan peralatan misalnya. Nah, akuntansi ini menggunakan istilah depresi atau depletion untuk proses alokasi biaya sumber daya misal mineral ke bebannya. Jadi itu menggunakan depletion atau depresi. Nah, di dalam depletion atau di depresi ini itu ada yang disebut juga dengan establishing a depletion base atau menentukan dasar basis dari depresi. Nah, di sini itu perhitungan basis depresi itu melibatkan 3 jenis pengeluaran. Yang pertama ada pre-exploratory cost, yang berarti dia biaya yang terjadi sebelum hak legal eksplorasi diperoleh, dan sifatnya itu spekulatif dan langsung dibebankan saat terjadi atau expense as incurred. Kemudian yang kedua
ada yang namanya exploratory and evaluation. Contohnya itu adalah akuisisi hak eksplorasi, studi topografi atau geologi, kemudian ada pengebaran eksplorasi dan pengambilan sampel. Nah, perusahaan itu dapat memilih untuk langsung menghapusnya atau mengkapitalisasi biaya ini tergantung dengan evaluasi. Terdapat dua konsep dalam exploratory and evaluation cost. Itu ada dua konsep. Yang pertama ada full cost konsep, yaitu biaya sumur kering yang gagal itu dianggap perlu untuk menemukan sumur yang sukses dan harus dikapitalisasi. Contohnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya juga successful effort concept, yang hanya biaya dari sumur yang sukses yang dikapitalisasi. Sisa biaya lainnya itu langsung dibebankan. Jadi kalau full itu semuanya. Terus kalau yang satunya atau successful effort concept itu hanya biaya dari sumur yang sukses aja yang dikapitalisasi. Jadi itu perbedaan dari full cost concept dan successful effort concept. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya development cost. Dibagi menjadi dua bagian juga, yaitu ada tangible equipment cost, peralatan berat untuk ekstraksi. Nah, biasanya itu tidak dimasukkan dalam basis depresi karena dapat dipindahkan atau disusutkan secara terpisah. Nah, yang kedua itu ada intangible development cost. Jadi seperti biaya pengeboran, kemudian terowongan dan poros. Nah, ini tuh dianggap sebagai bagian dari basis depresi. Nah, untuk tambahannya itu ada yang namanya restoration cost. Jadi restoration cost itu adalah biaya untuk memulihkan properti ke keadaan semula setelah ekstraksi. Biaya restorasi ini itu dianggap bagian dari basis depresi juga. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya rate of research cost di dalam depletion atau depresi. Nah, jadi rate of research cost itu adalah perusahaan menghitung depresi menggunakan metode unit produksi atau unit of production method. Nah, untuk contohnya sendiri, misal di sini ada Macleod SA memperoleh hak untuk menggunakan 1000 hektar lahan di Afrika Selatan untuk menambang perak. Nah, biaya sewanya itu ada 50.000 euro dan biaya eksplorasi terkait di lahan tersebut itu ada 100.000 euro. Nah, biaya pengembangan tak berwujud yang dikeluarkan untuk membuka tambang sebesar 850.000 euro. Oleh karena itu, untuk total biaya yang terkait dengan tambang sebelum ons perak pertama itu diekstraksi adalah 1 juta euro. Nah, Macleod itu memperkirakan bahwa tambang tersebut akan menghasilkan sekitar 100.000 ons perak. Nah, ilustrasi tersebut itu menunjukkan bahwa perhitungan biaya penyusutan per unit atau tingkat penyusutan itu sebagai berikut. Nah, di sini untuk caranya yaitu untuk mencari depreciation cost per unitnya itu dengan cara total cost dikurangi dengan residual value dibagi dengan total estimate unit available. Jadi untuk total cost dikurangi dengan residual value-nya itu ada 1 juta euro, kemudian dibagi dengan 100.000 ons dan mendapatkan hasilnya yaitu 10 euro per ounce. Nah, jika ada catatan, jika Michael itu mengekstraksi 25.000 ons, maka di tahun pertama itu maka penyusutannya untuk tahun tersebut adalah 250.000 euro. Jadi kita kalikan 25.000 ons dikalikan dengan yang tadi depreciation cost-nya yaitu 10 euro. Jadi perusahaan itu akan mencatat penyusutan tersebut pada jurnal, yaitu inventory pada debit sekitar 250.000 euro dan accumulated depletion pada kredit sebesar 250.000 euro. Untuk akun akumulasi depresinya itu akan mengurangi nilai aset di laporan posisi keuangan ketika persediaan dijual. Nah, biaya tersebut akan masuk ke beban pokok penjualan. Nah, next, kemudian itu ada estimating recoverable reserve. Jadi itu tuh terkadang perusahaan perlu mengubah estimasi cadangan yang dapat dipulihkan karena informasi baru atau proses produksi yang lebih canggih. Jadi prosedurnya itu adalah merevisi tingkat depresi secara prospektif
Dan perusahaan itu membagi sisa biaya dengan estimasi baru cadangan yang dapat dipulihkan. Baik, selanjutnya itu ada liquidating dividend. Jadi dividen likuidasi itu akan terjadi ketika perusahaan membagikan dividen yang lebih besar daripada jumlah akumulasi laba bersih atau laba ditahannya. Dividen ini itu dianggap sebagai pengembalian modal investasi asli dan bukan dari labanya. Untuk contohnya yaitu pada akhir tahun Kolahan Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 dan akumulasi penyusutan atas properti mineral sebesar 2.100.000 serta premi saham itu sebesar 5.435.493. Nah, Dewan Direksi Kolahan itu mengumumkan dividen sebesar 3 per saham untuk 1 juta saham yang beredar. Dividen tunai sebesar 3 juta dicatat sebagai berikut. Jadi untuk pencatatan dividen tunainya itu pada jurnal yaitu Retained Earnings sebesar 1.650.000 di debit, kemudian share premium ordinary sebesar 1.350.000 pada debit, dan untuk kreditnya yaitu cash sebesar 3 juta. Nah, selanjutnya untuk catatannya yaitu Kolahan itu harus memberitahukan kepada pemegang saham bahwa dividen sebesar 3 per saham mewakili pengembalian investasi sebesar 1,65. Nah, ini didapat dari laba ditahan 1.650 dibagi dengan 1 juta sahamnya. Dan per sahamnya. Dan untuk dividen likuidasi itu sebesar 1,35. Ini didapat dari 1.350.000 dibagi dengan 1 juta saham. Jadi memperoleh 1,35 per saham. Nah, untuk next materi yaitu ada presentation on the financial statement. Nah, di sini perusahaan itu harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan pengeluaran INI. Jadi hal-halnya yaitu kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk dengan pengakuan aset INI, kemudian jumlah aset, liabilitas, pendapatan, beban serta arus kas operasi yang timbul dari eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Baik, di sini saya akan membahas terkait other depreciation issues atau isu penyusutan lainnya. Yang pertama, ada komponen depreciation atau penyusutan komponen. Jadi, penyusutan komponen adalah pendekatan dalam akuntansi aset tetap, di mana satu aset besar itu tidak diperlakukan sebagai satu kesatuan saja, tapi dipecah menjadi beberapa bagian penting yang memiliki karakteristik berbeda. IFRS mengharuskan metode ini ketika suatu komponen memiliki nilai yang signifikan dibandingkan dengan total biaya aset, sehingga penyusutannya harus dihitung secara terpisah agar lebih mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Langsung saja kita masuk ke dalam contohnya. Pada kasus EuroAsia Airlines yang membeli pesawat seharga 100 juta euro pada 1 Januari 2023. Pesawat tersebut memiliki umur manfaat 20 tahun dan tidak ada nilai residu. EuroAsia menggunakan metode garis lurus untuk semua komponen pesawatnya. Nah, di sini EuroAsia itu memecah satu aset pesawat menjadi beberapa komponen utama, yaitu airframe yang memiliki umur manfaat 20 tahun dengan total 60 juta euro, kemudian engine komponen atau mesin dengan umur 8 tahun dan total harga 32 juta euro, serta other komponen atau komponen lainnya dengan umur 5 tahun dan harga 8 juta euro. Karena umur manfaatnya berbeda, maka penyusutannya juga berbeda. Sehingga di sini kita akan menghitung penyusutan setiap komponen asetnya terlebih dahulu dengan membagi antara harga komponen tersebut dengan umur manfaatnya. Hasilnya, airframe menyusut sebesar 3 juta euro per tahun, lalu engine menyusut sebesar 4 juta euro per tahun, dan komponen lainnya sebesar 1.600.000 euro per tahun. Jika dijumlahkan, total beban penyusutan dalam 1 tahun adalah 8.600.000 euro. Angka ini kemudian dicatat dalam jurnal sebagai beban penyusutan di debit dan menambah akumulasi penyusutan di kredit. Tapi perlu kita ingat,
Walaupun perhitungan dilakukan secara terpisah, dalam laporan posisi keuangan, aset tetap yaitu pesawat tetap disajikan sebagai satu akun. Artinya, pesawat tetap dicatat sebesar 100 juta euro, kemudian dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 8.600.000 euro, sehingga menghasilkan nilai yang tercatat sebesar 91.400.000 euro. Nah, mungkin dalam implikasi nyatanya, perusahaan tidak selalu mengetahui secara pasti berapa biaya masing-masing komponen saat pembelian. Oleh karena itu, perusahaan boleh melakukan estimasi, misalnya dengan melihat harga pasar komponen tersebut, berkonsultasi dengan ahli penilaian, atau menggunakan metode lain yang wajar. Selanjutnya yaitu depreciation and partial periods atau penyusutan dan periode parsial. Penyusutan dalam periode parsial muncul karena dalam praktiknya perusahaan hampir tidak pernah membeli atau menjual aset tepat di awal ataupun akhir tahun fiskal. Akibatnya muncul pertanyaan penting, gimana sih cara menghitung penyusutan jika aset hanya digunakan sebagian dari satu periode akuntansi atau yang dimaksud dengan periode parsial? Konsep dasarnya sebenarnya sederhana. Perusahaan terlebih dahulu menghitung penyusutan untuk 1 tahun penuh, kemudian hasilnya baru diprorata atau dibagi secara proporsional sesuai lamanya aset digunakan dalam periode tersebut. Proses ini harus dilakukan sepanjang umur manfaat aset. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalnya, Steeltex Ltd membeli mesin bor otomatis dengan umur manfaat 5 tahun seharga 45.000 pound tanpa nilai residu pada 10 Juni tahun 2022. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. Oleh karena itu, Steeltex hanya membebankan penyusutan selama 6 bulan 20 hari pada tahun tersebut. Nah, 6 bulan 20 hari ini ya dari 10 Juni 2022 sampai 31 Desember 2022. Kemudian kita hitung dulu berapa total penyusutan untuk 1 tahun penuh. Jadi 45.000 pound dibagi 5 tahun sama dengan 9.000 pound per tahunnya. Setelah itu baru kita menghitung berapa penyusutan untuk tahun pertama atau periode parsial. Caranya 6/2/3 dibagi 12 dikali 9.000 pound sama dengan 5.000 pound. Nah, kenapa kok pakai 6/2/3? Jadi 6 itu kita asumsikan 6 bulan penuh dari bulan Juli ke Desember. Setelah itu kan masih ada sisa dari bulan Juni yang belum kita konversi. Nah, sisanya ini kita konversikan ke bulan. Karena kita baru membelinya di tanggal 10, maka masih ada sisa 20 hari sampai akhir bulan Juni. Dalam 1 bulan kan ada 30 hari. Makanya untuk sisanya ini kita anggap 20/30 dalam bentuk hari, yang kemudian kita konversikan ke dalam bentuk bulan menjadi 2/3. Sedangkan 12-nya itu melambangkan periode dalam 1 tahun. Selanjutnya, bagaimana jika menggunakan metode dipercepat seperti sum of the years digit atau double declining balance? Nah, sebelum kita membahas lebih jelas setiap metodenya, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa dalam slide ini diilustrasikan Steeltex membeli mesin lain seharga 10.000 pound pada 1 Juli 2022 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun dan tanpa nilai residu. Nah, di sini kita akan hitung penyusutan dari tahun 2022 hingga 2024. Yang pertama, jika menggunakan metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit. Jadi yang dimaksud dalam metode ini adalah ketika kita menjumlahkan angka umur aset. Selain itu, dalam metode ini beban penyusutan akan besar di awal, lalu semakin kecil pada setiap tahun berikutnya. Kita akan fokus terlebih dahulu pada lampiran yang menunjukkan baris sum of the year digits. Pertama, kita perlu menghitung total angka tahun, karena umur aset pada soal adalah 5, jadi 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Nah, angka 15 ini akan menjadi penyebut untuk menentukan porsi penyusutan setiap tahun, di mana di tahun pertama itu 5/15, tahun kedua itu 4/15, tahun ketiga itu 3/15, dan seterusnya. Lalu, kita kalikan porsi penyusutan setiap tahun tersebut dengan harga perolehan aset untuk mencari total tahun penuh. Didapatkan total tahun pertama sebesar 3.333 pound sekian, tahun kedua sebesar 2.666 pound sekian, dan di tahun ketiga sebesar 2.000 pound. Nah, tapi karena perusahaan baru membeli itu di tanggal 1 Juli, berarti pada tahun 2022 mesin hanya dipakai selama 6 bulan.
Jadi di sini kita mulai masuk ke lamanya pemakaian di tahun itu. Sehingga perhitungan untuk tahun 2022 adalah 6/12 dikali 3.333 pound sekian. Didapatkan total sebesar 1.666 pound sekian. Nah, 3.333 sekian itu diambil dari total perhitungan tahun penuh yang pertama sebelumnya. Kemudian untuk penyusutan tahun 2023, karena masih terdapat sisa dari tahun sebelumnya, maka kita tambahkan di periode saat ini. Jadi 6/12 dikali 3.333 pound sekian ditambah 6/12 dikali 2.666 pound sekian dari periode tahun kedua. Didapatkan total penyusutan pada tahun 2023 sebesar 3.000 pound. Lalu untuk perhitungan penyusutan tahun 2024 juga sama seperti itu. Di sini kita menggabungkan sisa akhir dari tahun kedua dengan awal tahun ketiga, yaitu didapatkan total penyusutan sebesar 2.333 pound sekian. Selanjutnya, kita beralih fokus pada baris metode saldo menurun ganda atau double declining balance. Di sini, penyusutan itu dianggap sebagai persentase tetap dari nilai buku. Untuk itu, yang pertama kita akan menentukan tarif. Dengan umur manfaat 5 tahun, maka garis lurusnya adalah 20% dari 1/5 dikali 100. Kemudian, untuk double declining balance-nya atau tarifnya adalah 2 kali lipat dari garis lurus, sehingga 2 dikali 20% sama dengan 40%. Setelah itu, kita dapat menghitung tahun penuh dengan mengalihkan antara tarif dan harga perolehan. Sehingga untuk tahun pertama didapatkan sebesar 4.000 pound, tahun kedua sebesar 2.400 pound, dan tahun ketiga sebesar 1.440 pound. Lalu kita hitung penyusutan di tahun 2022 dari 1 Juli sampai 31 Desember. Berarti 6/12 dikali 4.000 pound sama dengan 2.000 pound. Kemudian untuk perhitungan penyusutan di tahun 2023 dan 2024 itu sama dengan metode di sum of the year digit. Jadi menggabungkan antara periode sebelumnya dengan periode saat ini. Sehingga dapat kita lihat di tahun 2023 didapatkan total penyusutan sebesar 3.200 pound dan di tahun 2024 sebesar 1.920 pound. Atau kita juga bisa menggunakan cara di mana harga perolehan dikurangi hasil penyusutan pada periode sebelumnya dikalikan dengan tarif. Seperti yang kita bahas sebelumnya, perhitungan periode parsial itu cukup rumit. Oleh karena itu, dalam praktiknya perusahaan sering menggunakan kebijakan yang lebih sederhana, yang disebut kebijakan tahun fraksional. Nah, di sini diberikan 5 pendekatan dari kebijakan tahun fraksional. Agar lebih jelas, kita akan langsung masuk ke contohnya dengan ilustrasi yang masih sama, yaitu Steeltex yang membeli mesin dengan harga 45.000 pound pada 10 Juni 2022. Untuk kebijakan yang pertama yaitu fraksi tahun terdekat. Pendekatan ini menghitung waktu pemakaian secara paling akurat, bahkan sampai ke hari. Jadi dari 10 Juni sampai 31 Desember, mesin digunakan selama 6/2/3 bulan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini untuk penyusutan tahun 2022 adalah 6/2/3 dibagi 12 dikali 9.000 pound sama dengan 5.000 pound. Untuk tahun-tahun berikutnya, dari 2023 sampai 2026, masing-masing sebesar 9.000 pound. Nah, karena total penyusutan harus tetap 45.000 pound, maka sisa yang belum dialokasikan di tahun terakhir, yaitu 2027, dapat kita hitung 5.000 di tahun 2022, kemudian 9.000 pound dari tahun 2023 sampai 2026. Jadi kalau di total sebesar 36.000 pound, sehingga sisanya untuk tahun 2027 sebesar 4.000 pound. Kemudian kebijakan yang kedua yaitu bulan penuh terdekat. Pendekatan ini menyederhanakan perhitungan dengan membulatkan waktu ke bulan penuh terdekat. Dalam kasus ini, periode Juni sampai Desember itu dibulatkan menjadi 7 bulan. Artinya, untuk penyusutan tahun 2022 sama dengan 7/12 dikali 9.000 pound. Dihasilkan total penyusutan sebesar 5.250 pound. Nah, untuk total penyusutan tahun 2023 sampai 2026 itu tetap 36.000 pound dengan per tahunnya adalah 9.000 pound. Maka sisa untuk tahun terakhir adalah 45.000 pound dikurangi 5.250 pound dikurangi 36.000 pound sama dengan 3.750 pound untuk tahun 2027.
Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu setengah tahun pada tahun perolehan dan pelepasan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa semua aset digunakan setengah tahun pada saat pembelian dan juga setengah tahun pada saat pelepasan atau penjualan, tanpa melihat tanggal sebenarnya. Jadi penyusutan untuk tahun 2022 adalah 6/12 dikali 9.000 pound sama dengan 4.500 pound. Begitu pula dengan tahun 2027 atau tahun pelepasan juga sebesar 4.500 pound. Dan tahun 2023 sampai 2026 tetap sama sebesar 9.000 pound. Kebijakan yang keempat yaitu 1 tahun penuh pada tahun perolehan dan tidak ada pada tahun pelepasan. Dalam pendekatan ini, perusahaan langsung mengakui 1 tahun penuh penyusutan pada tahun pembelian tanpa memperhatikan bahwa aset hanya digunakan sebagian tahun. Sehingga pada tahun 2022 penyusutannya sebesar 9.000 pound, tahun 2023 sampai 2026 juga 9.000 pound per tahun, dan di tahun 2027 tidak ada penyusutan. Lalu kebijakan yang kelima, tidak ada pada tahun perolehan, tapi 1 tahun penuh pada tahun pelepasan. Nah, pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan sebelumnya. Jadi perusahaan tidak mencatat penyusutan pada tahun pembelian atau tahun awal, tapi mencatat 1 tahun penuh pada tahun yang terakhir atau saat pelepasan. Sehingga penyusutan di tahun 2022 adalah 0, dan penyusutan di tahun 2023 sampai 2027 sebesar 9.000 pound per tahun. Yang selanjutnya adalah depreciation and replacement of property, plant and equipment atau penyusutan dan penggantian aset tetap. Banyak orang mengira bahwa penyusutan itu menyediakan dana untuk penggantian aset tetap. Padahal dalam akuntansi, penyusutan bukan uang yang disisihkan, melainkan hanya beban yang mengurangi laba. Artinya, penyusutan itu tidak menyebabkan perusahaan mengeluarkan kas secara langsung. Untuk mengilustrasikan mengapa penyusutan tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Misalkan suatu perusahaan memulai operasi dengan aset tetap sebesar $500.000 yang memiliki umur manfaat 5 tahun. Laporan posisi keuangan pada awal periode adalah aset tetap bertambah sebesar $500.000 dan ekuitas juga bertambah sebesar $500.000. Aset ini kan memiliki umur manfaat 5 tahun, sehingga setiap tahun itu disusutkan sebesar $100.000. Jika diasumsikan perusahaan tidak memperoleh pendapatan selama 5 tahun, maka laporan laba ruginya adalah pendapatan 0 dari tahun pertama hingga kelima, kemudian penyusutan sebesar $100.000 setiap tahunnya, dan karena tidak ada pendapatan, maka setiap tahun perusahaan mengalami rugi sebesar $100.000 akibat penyusutan. Sehingga untuk total penyusutan selama 5 tahunnya adalah $500.000. Lalu untuk laporan posisi keuangan pada akhir 5 tahun adalah aset tetap itu 0 karena aset kan terus disusutkan. Yang awalnya $500.000 terus tiap tahun berkurang $100.000 sehingga setelah 5 tahun menjadi 0. Kemudian ekuitasnya juga 0 karena kan rugi terus menerus. Ekuitas akan turun, yang awalnya $500.000 di tahun pertama turun jadi $400.000, tahun selanjutnya turun jadi $300.000 dan seterusnya sampai di tahun kelima itu ekuitasnya menjadi 0. Nah, contoh ekstrim ini menunjukkan bahwa penyusutan sama sekali tidak menyediakan dana untuk penggantian aset. Dana untuk penggantian aset berasal dari pendapatan yang dihasilkan dari penggunaan aset. Tanpa pendapatan, tidak ada laba yang dihasilkan dan tidak ada arus kas masuk. Kemudian yang terakhir terkait revision of depreciation rates atau revisi tarif penyusutan. Nah, ketika perusahaan membeli aset tetap seperti mesin atau peralatan, perusahaan harus menentukan berapa lama aset tersebut akan digunakan atau yang disebut umur manfaat, dan berapa nilai sisa di akhir pemakaian atau yang disebut dengan nilai residu. Nah, penentuan ini tentunya tidak sembarangan, tapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, bisa berdasarkan kondisi aset dan berbagai informasi yang relevan. Namun, penting untuk dipahami bahwa semua itu hanya estimasi, bukan angka yang pasti. Jadi seiring berjalannya waktu, kondisi nyata bisa berbeda dari perkiraan awal. Misalnya, aset bisa lebih cepat rusak karena penggunaan berat, atau justru bisa lebih awet karena perawatan yang baik. Oleh karena itu, IFRS mewajibkan perusahaan untuk meninjau ulang estimasi umur manfaat dan nilai residu setiap tahun, bahkan melakukan revisi jika diperlukan. Untuk contohnya, misalnya sebuah perusahaan membeli mesin seharga 90.000 franc Swiss, dan awalnya memperkirakan umur manfaatnya 20 tahun, tanpa nilai residu.
Dengan metode garis lurus, penyusutan per tahun itu dihitung dengan 90.000 franc Swiss dibagi 20 tahun, sama dengan 4.500 franc Swiss per tahunnya. Artinya, selama 10 tahun pertama, perusahaan mencatat penyusutan sebesar 45.000 franc Swiss. Jadi, akumulasi penyusutannya sebesar 45.000 franc Swiss dan nilai buku mesinnya sebesar 45.000 franc Swiss. Dari harga perolehan 90.000 dikurangi penyusutan 45.000. Nah, ternyata terjadi perubahan estimasi. Di tahun ke-11, perusahaan menyadari bahwa mesin tersebut ternyata bisa digunakan lebih lama dari perkiraan. Umur manfaat yang awalnya 20 tahun direvisi menjadi 30 tahun total. Artinya, setelah 10 tahun terpakai, masih ada 20 tahun sisa umur manfaat. Nah, sekarang kita bayangkan kalau flashback. Jika sejak awal perusahaan tahu umur aset adalah 30 tahun, maka penyusutan per tahun yang seharusnya adalah 90.000 franc Swiss dibagi 30 tahun sama dengan 3.000 franc Swiss per tahunnya. Artinya, selama 10 tahun penyusutan yang seharusnya adalah 30.000 franc Swiss. Namun, perusahaan sudah mencatat 45.000 franc Swiss. Berarti kan ada kelebihan penyusutan sebesar 15.000 franc Swiss atau 1.500 franc Swiss per tahunnya. Akibatnya, laba bersih di masa lalu sebenarnya terlalu kecil karena bebannya terlalu besar. Nah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita harus memperbaiki ke belakang? Malah tidak, karena dalam akuntansi, perubahan seperti ini disebut perubahan estimasi, bukan suatu kesalahan. Sehingga kita tidak boleh tuh malah mengubah laporan tahun-tahun sebelumnya, atau mengejar kekurangan maupun kelebihan di masa lalu, ataupun menjurnal koreksi untuk periode sebelumnya. Karena estimasi memang bisa berubah seiring waktu dan itu adalah hal yang wajar. Lalu bagaimana perlakuannya ke depan? Perubahan ini diterapkan secara prospektif, artinya hanya berlaku untuk masa sekarang dan masa depan. Jadi nilai buku mesin saat revisi itu kan 45.000 franc Swiss. Kemudian sisa umur manfaatnya adalah 20 tahun dari revisi 30 tahun tapi sudah terpakai 10 tahun. Maka penyusutan baru per tahunnya adalah 45.000 franc Swiss dibagi 20 tahun sama dengan 2.250 franc Swiss per tahunnya. Sehingga pencatatannya ke depan, setiap tahun selama 20 tahun berikutnya perusahaan akan mencatat beban penyusutan sebesar 2.250 franc Swiss di debit dan akumulasi penyusutan sebesar 2.250 franc Swiss di kredit. Saat ini kita membahas tentang impairment atau penurunan nilai aset. Jadi berbeda dengan persediaan yang menggunakan konsep nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau LCNRV. Untuk aset tetap itu seperti properti, pabrik, dan peralatan itu tidak menggunakan konsep LCNRV. Kenapa? Karena penentuan nilai wajarnya itu cenderung lebih sulit dan subjektif. Kemudian selain itu, aset tetap juga itu memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi dalam penilaian. Misalnya nih, karena faktor keusangan atau perubahan kondisi ekonomi, akibatnya itu walaupun aset tersebut itu mengalami penurunan nilai, akuntan itu tidak langsung menurunkan nilai tercatatnya, tetapi perlu juga dilakukan pengujian terlebih dahulu melalui mekanisme impairment. Pertama kita masuk ke bagaimana cara mengenali adanya impairment atau yang disebut dengan recognition impairment. Nah, aset berwujud jangka panjang itu dikatakan mengalami penurunan nilai jika nilai yang tercatatnya itu tidak dapat dipulihkan kembali, baik melalui penggunaan maupun penjualan. Oleh karena itu, setiap tahun perusahaan itu perlu melakukan peninjauan ulang untuk mencari indikator adanya penurunan nilai. Jadi indikator ini bisa berasal dari faktor internal dan juga eksternal. Kalau faktor internal sendiri seperti kinerja aset yang menurun atau adanya kerugian operasional, kemudian faktor eksternalnya itu seperti perubahan kondisi ekonomi, regulasi, ataupun kondisi pasar. Nah, jika ditemukan indikator tersebut, maka perusahaan itu harus melakukan uji penurunan nilai. Caranya adalah dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan jumlah yang dapat dipulihkan. Nah, nanti hasilnya akan dilihat nih. Jika nilai tercatat itu lebih besar dari jumlah yang dapat dipulihkan, maka terjadi kerugian penurunan nilai. Sebaliknya, jika nilai tercatat itu lebih kecil atau sama dengan jumlah yang dapat dipulihkan, maka tidak ada penurunan nilai yang terjadi. Kemudian di slide berikutnya tentang jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Recoverable amount itu adalah nilai tertinggi dari dua hal. Yang pertama,
fair value less cost to sell, yaitu nilai jual aset setelah dikurangi biaya penjualan. Kemudian yang kedua itu ada value in use, yaitu nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan aset tersebut. Kemudian di bagian kanan ini adalah contoh kondisi ketika tidak ada penurunan nilai. Misalnya nilai tercatatnya itu, nilai tercatat asetnya adalah 200.000 euro, lalu nilai wajarnya itu setelah dikurangi biaya jual adalah 180.000 euro, dan value in use-nya adalah 205.000 euro. Nah, karena kita ambil yang lebih tinggi yaitu 205.000 euro, maka recoverable amount lebih besar dari nilai tercatat, jadi tidak terjadi impairment atau penurunan nilai. Di saat ini kita masuk ke contoh kasus jika terjadi penurunan nilai dari contohnya yaitu Hano Ltd. Nah, perusahaan Hano ini memiliki peralatan dengan harga perolehan sebesar 26 juta dan akumulasi penyusutannya itu sebesar 12 juta FND. Nah, artinya nilai tercatat atau nilai buku aset tersebut pada 31 Desember 2023 adalah senilai 14 juta. Perusahaan itu menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan total masa manfaat itu 4 tahun dan nilai residunya itu 2 juta. Sehingga beban penyusutan per tahun yang dihasilkan adalah sebesar 6 juta. Dan ini sudah dicatat untuk tahun 2023. Kemudian diketahui juga bahwa recoverable amount dari asetnya adalah sebesar 11 juta. Karena nilai tercatat sebelumnya adalah 14 juta, berarti lebih tinggi dibanding recoverable amount. Jadi selisihnya itu sebesar 3 juta FND. Dan ini yang disebut sebagai kerugian penurunan nilai. Jadi perusahaan itu harus mengakui impairment sebesar 3 juta. Untuk pencatatannya itu kita debit kerugian penurunan nilai dan kreditnya itu akumulasi penyusutan sebesar 3 juta. Setelah impairment, nilai tercatat asetnya kan menjadi 11 juta. Nilai ini yang akan digunakan sebagai dasar penyusutan selanjutnya di tahun 2024. Jadi sisa manfaat asetnya itu adalah 2 tahun dan nilai residu itu dianggap 0. Sehingga beban penyusutan per tahunnya itu dihitung dari nilai baru yaitu 11 juta dibagi 2, hasilnya 5,5 juta per tahun. Nah, untuk jurnalnya sendiri, perusahaan akan mencatat debit pada beban penyusutan dan kredit pada akumulasi penyusutan sebesar 5,5 juta. Kemudian di akhir tahun 2024, Hano itu mengevaluasi nih kembali apakah ada penurunan nilai tambahan. Nah, nilai tercatat peralatan adalah 5.500.000 yang berasal dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai sebelumnya. Jadi jika ternyata nilai yang didapat dipulihkan itu lebih rendah dari angka tersebut, maka perusahaan itu harus mencatat kerugian penurunan nilai tambahan. Selanjutnya kita masuk ke reversal of impairment loss atau pembalikan kerugian penurunan nilai. Jadi jika di periode berikutnya nilai aset itu meningkat, maka kerugian penurunan nilai tadi itu boleh dibalik, tapi ada batasannya, yaitu tidak boleh melebihi nilai aset seandainya tidak pernah terjadi penurunan nilai. Contohnya pada Tan Group membeli peralatan seharga 300.000 dengan umur manfaat 3 tahun tanpa nilai sisa. Jadi setiap tahunnya penyusutan itu sebesar 100.000, sehingga nilai tercatat itu terus menurun hingga akhirnya menjadi 0 di tahun ketiga. Kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Tan itu menyadari bahwa terjadi penurunan nilai sebesar 20.000, sehingga perusahaan itu mencatat jurnal kerugian penurunan nilai sebesar 20.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 20.000 di kredit. Kemudian di akhir tahun 2023 terjadi perubahan kondisi. Nilai yang dapat dipulihkan naik menjadi 96.000, lebih tinggi dari nilai tercatat yaitu 90.000. Artinya ada pemulihan nilai sebesar 6.000. Maka perusahaan itu mencatat pembalikannya dengan jurnal akumulasi penyusutan peralatan di debit sebesar 6.000 dan pendapatan pemulihan kerugian di kredit sebesar 6.000. Nah, pemulihan kerugian ini dilaporkan dalam laporan laba rugi pada bagian pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Setelah pembalikan, nilai tercatat aset itu menjadi 96.000. Nah, selanjutnya ada konsep Cash Generating Unit atau CGU. Jika suatu aset itu tidak bisa menghasilkan arus kas secara mandiri, maka penilaian penurunannya juga tidak dilakukan per aset, tetapi digabung dengan aset lain dalam satu unit. Contohnya nih, jika satu divisi bergantung pada divisi lain untuk menghasilkan pendapatan, maka keduanya itu harus dinilai bersama. Jadi intinya kalau arus kas itu tidak bisa dipisahkan, maka penilaian asetnya juga tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah tentang impairment of assets to be disposed of atau penurunan nilai aset yang akan dijual ataupun dibuang.
Nah, dalam akuntansi, jika sebuah aset akan dijual atau dibuang, maka aset tersebut itu harus dinilai dengan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih atau NRV. Nah, aset yang tidak digunakan lagi akan diperlakukan seperti persediaan dan nilainya itu harus ditinjau setiap periode. Nilainya ini bisa naik ataupun turun, namun yang perlu diperhatikan itu nilai tersebut itu tidak boleh melebihi nilai yang ada sebelum terjadi penurunan nilai. Nah, keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai aset ini akan dilaporkan dalam laporan laba rugi yang meliputi pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 5 tentang revaluations. Yang pertama, pada subbab recognizing revaluations, saya akan menjelaskan pengertian dari revaluation terlebih dahulu. Revaluation atau revaluasi adalah metode penilaian kembali aset tetap berdasarkan fair value atau nilai wajar setelah aset diperoleh. Dalam praktik akuntansi, perusahaan dapat memilih menggunakan yang pertama historical cost atau biaya historis, yaitu aset dicatat berdasarkan harga perolehan. Yang kedua, ada fair value atau revaluation model, yaitu aset dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Nah, tujuan dari dilakukannya revaluasi ini adalah agar nilai aset dalam laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis dan aktual. Selanjutnya ada pengakuan revaluasi. Nah, pengakuan revaluasi ini, jika perusahaan memilih model revaluasi, maka perubahan nilai aset dicatat sebagai yang pertama ada kenaikan nilai aset, yaitu jika fair value lebih besar daripada carrying amount, maka selisihnya akan dicatat sebagai unrealized gain on revaluation dan akan dilaporkan pada Other Comprehensive Income atau OCI. Selanjutnya akan diakumulasikan dalam ekuitas sebagai accumulated OCI. Dan yang kedua ini yaitu ada penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset ini jika fair value lebih kecil daripada carrying amount, maka selisihnya dicatat sebagai kerugian atau loss dan akan diakui dalam laba rugi sebagai impairment atau revaluation loss. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revaluasi tanah atau revaluation land. Nah, contoh pada materi atau contoh pada soal ini menunjukkan Siemens Group membeli tanah sebesar 1 juta euro dan pada akhir periode nilai wajarnya menjadi 1.200.000 euro. Maka kenaikan nilainya itu berapa? Kenaikan nilainya akan dikurangi, yaitu 1.200.000 euro tadi dikurangi dengan 1 juta euro. Maka kenaikan nilainya sebesar 200.000 euro. Nah, untuk cara menjurnalnya itu bagaimana? Cara menjurnalnya itu seperti sudah yang saya contohkan pada gambar tersebut. Akun land atau akun tanah berada di sisi debit sebesar 200.000 dan akun unrealized gain on revaluation land berada di sisi kredit sebesar 200.000. Nah, dampaknya yaitu nilai tanah meningkat menjadi 1.200.000 euro, keuntungan belum direalisasi masuk ke OCI, dan yang terakhir menambah ekuitas perusahaan. Selain revaluasi tanah, selanjutnya ada revaluasi aset atau revaluation depreciable asset. Nah, seperti yang sudah saya contohkan, ada Lenovo Group membeli equipment sebesar 500.000 yen dengan umur manfaatnya itu 5 tahun tanpa nilai residu depresiasi per tahunnya, maka 500.000 yen ini dibagi dengan 5 tahun, maka menghasilkan jumlah 100.000 yen. Dengan jurnal depresiasi yaitu depreciation expense sebelah debit sebesar 100.000 yen dan accumulated depreciation equipment sebelah kredit sebesar 100.000 yen. Maka nilai buku setelah depresiasi yaitu 500 yen dikurangi 100.000 yen sama dengan 400.000 yen. Hasil apresial menunjukkan fair value equipment sebesar 460.000 yen. Nah, selisih kenaikan revaluasi ini yaitu 460.000 yen dikurangi dengan 400.000 yen, maka menghasilkan 60.000 yen. Bagaimana sih langkah revaluasi aset depresiasi ini?
Yang pertama, menghapus akumulasi depresiasi. Yang kedua, menyesuaikan nilai aset ke fair value. Yang ketiga, mencatat kenaikan nilai sebagai unrealized gain. Nah, jurnal revaluasinya itu accumulated depreciation equipment sebesar 100.000 yen di sebelah debit dan equipment sebesar 40.000 yen di sebelah kredit. Yang terakhir, unrealized gain on revaluation equipment di sebelah kredit sebesar 60.000 yen. Setelah kita revaluasi, maka depresiasi baru dihitung berdasarkan nilai revaluasiannya. Nah, cara depresiasi baru ini yaitu 460.000 yen dibagi dengan 4, maka menghasilkan nilai 115.000 yen. Bagaimana penyajian dalam laporan keuangannya? Maka penyajian dalam laporan keuangannya ini, kenaikan revaluasi masuk ke other comprehensive income dan tidak langsung masuk ke laba bersih. Akan dicatat pada ekuitas sebagai accumulated OCI. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan subbab yang kedua, yaitu tentang revaluation issue. Nah, pengertian dari revaluation issue ini adalah berbagai masalah dan ketentuan yang muncul dalam penerapan model revaluasi. Yang pertama, ada revaluasi tidak bersifat atau all or nothing. Perusahaan tidak harus merevaluasi semua aset tetap. Nah, contohnya itu seperti perusahaan dapat memilih hanya tanah, bangunan, atau equipment tertentu saja. Namun, jika satu kelompok aset dipilih untuk direvaluasi, maka seluruh aset dalam kelompok tersebut harus direvaluasi. Yang kedua, harus dilakukan untuk seluruh kelas aset. Nah, misalnya ini perusahaan memilih merevaluasi tanah, maka semua tanah dalam kelas aset tersebut harus menggunakan fair value. Tujuannya yaitu untuk menghindari manipulasi laporan keuangan, mencegah atau cherry picking aset yang nilainya naik saja. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, ada revaluasi harus tetap up to date. Nah, revaluasi ini adalah nilai aset harus terus disesuaikan dengan kondisi pasar. Jika harga aset berubah cepat, maka revaluasi yang dilakukan adalah harus tiap tahun. Nah, jika perubahannya tidak signifikan, maka yang dilakukan lebih jarang. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada penilaian menggunakan appraisal. Nah, penilaian menggunakan appraisal ini adalah fair value biasanya ditentukan melalui appraisal independen dan penilaian personal. Hal ini penting agar nilai yang dilaporkan objektif dan dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu what do the numbers mean? Makna revaluasi dalam praktik. Materi ini menjelaskan bahwa banyak perusahaan tidak menggunakan revaluation accounting karena adanya biaya appraisal mahal, prosesnya kompleks, dan dapat meningkatkan depresiasi, serta akan mempengaruhi laba. Namun, pada industri tertentu seperti hotel atau properti, revaluasi sangat penting karena nilai aset tanah dan bangunan meningkat sangat besar. Nah, seperti contoh yang sudah saya paparkan pada slide tersebut, yaitu diketahui Hotel Royal Limited memiliki nilai fair value tanah sebesar $502.556.000 dan cost historis sebesar $73.100.000. Nah, selisihnya yaitu diketahui sejumlah $429.456.000. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa revaluasi, aset perusahaan akan terlihat jauh lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan untuk slide selanjutnya, yaitu presentation
of property, plant, and equipment merupakan aset tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan dan dicatat menggunakan historical cost. Aset ini disajikan dalam laporan posisi keuangan dan tidak digabungkan dengan kewajiban. Seiring penggunaan, aset tetap akan mengalami penurunan nilai yang dicatat sebagai accumulated depreciation, sehingga mencerminkan nilai aset yang semakin berkurang dari waktu ke waktu. Dan bisa dilihat dari tabel di sini, dalam praktiknya, perusahaan seperti Nestle Group menggunakan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan aset tetap. Setiap jenis aset memiliki umur manfaat yang berbeda, di mana bangunan memiliki umur antara 20 hingga 40 tahun, mesin dan peralatan antara 10 hingga 25 tahun, serta kendaraan antara 3 hingga 8 tahun. Tanah tidak disusutkan karena dianggap memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Selain itu, perusahaan juga melakukan evaluasi secara berkala terhadap umur manfaat aset dan mempertimbangkan adanya penurunan nilai atau impairment. Di sini juga ada tabel dari property, plant, and equipment. Tabel ini menunjukkan rincian nilai aset tetap perusahaan dari awal hingga akhir periode. Nilai awal aset atau gross value mencerminkan total biaya perolehan aset sebelum dikurangi penyusutan. Selama periode berjalan, nilai ini dapat berubah akibat adanya penambahan aset baru, pelepasan aset, maupun reklasifikasi. Selanjutnya, accumulated depreciation menunjukkan total penyusutan yang telah dibebankan selama masa penggunaan aset. Setelah dikurangi penyusutan, diperoleh net book value yang merupakan nilai bersih aset dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Jadi kemudian lanjut ke poin analisis of property, plant, and equipment. Di sini, untuk menilai kinerja penggunaan aset tetap, perusahaan menggunakan beberapa rasio keuangan. Asset turnover digunakan untuk mengukur seberapa efisien aset dalam menghasilkan penjualan, sedangkan profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba penjualan. Selain itu, return on asset atau ROA digunakan untuk mengukur seberapa efektif aset yang dimiliki dalam menghasilkan keuntungan. Melalui rasio-rasio ini, dapat diketahui tingkat efisiensi dan profitabilitas perusahaan dalam mengelola asetnya. Baik, di sini saya akan membahas materi Appendix 11A, yaitu tentang revaluasi aset tetap atau Revaluation of Property, Plant, and Equipment. Jadi pada akuntansi berbasis IFRS, perusahaan tidak hanya bisa mencatat aset tetap berumur panjang berdasarkan biaya historis saja. Mereka diperbolehkan untuk melaporkan aset tersebut pada nilai wajar atau fair value setelah perolehan awal. Keuntungan dari revaluasi ini akan dicatat sebagai unrealized gain on revaluation, dan penting untuk diingat, keuntungan ini tidak masuk ke laba bersih, melainkan akan dilaporkan sebagai bagian dari Other Comprehensive Income atau OCI, yang kemudian terakumulasi di Accumulated Other Comprehensive Income atau AOCI di bagian ekuitas neraca. Sebelum masuk ke contoh kasus, ada 4 aturan umum yang harus kita pahami dulu. Aturan yang pertama adalah jika nilai aset naik di atas biaya historisnya, maka keuntungan tersebut melewati laba bersih dan langsung masuk ke OCI, kemudian menambah saldo accumulated OCI. Aturan yang kedua adalah jika nilai aset turun di bawah biaya historisnya, kerugian tersebut langsung mengurangi laba bersih dan retained earnings dalam bentuk impairment loss. Kemudian aturan ketiga adalah jika setelah sebelumnya terjadi impairment, nilai aset kemudian naik kembali, maka kenaikan itu pertama-tama dipulihkan ke laba bersih sebesar kerugian yang pernah dicatat. Kalau masih ada kelebihan kenaikannya, baru sisanya masuk ke OCI. Aturan yang keempat adalah jika setelah sebelumnya ada keuntungan di OCI, nilai aset kemudian turun, maka pertama-tama OCI yang dieliminasi dulu, baru sisanya dilaporkan sebagai impairment loss di laba bersih. Dan ada satu prinsip yang sangat penting, yaitu AOCI tidak boleh bernilai negatif dalam kondisi apapun. Nah, sekarang kita lihat contoh pertama, yaitu revaluasi tanah milik Unilever Group. Jadi Unilever ini membeli tanah pada tanggal 1 Januari 2022 seharga 400.000. Mereka memilih untuk melaporkan tanah ini pada fair value setiap periode.
Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, appraisal independen menunjukkan fair value tanah adalah 520.000, yang berarti ada kenaikan sebesar 120.000 dari biaya historis. Karena ini adalah kenaikan pertama dan belum pernah ada impairment sebelumnya, seluruh kenaikan langsung masuk ke OCI. Dan jurnalnya adalah dengan mendebit land sebesar 120.000 dan mengkredit unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000. Yang hasilnya tanah tercatat di 520.000 dan AOCI bertambah 120.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023, fair value tanah turun menjadi 380.000, yang berarti sudah turun di bawah biaya historis 400.000. Total penurunan dari 520.000 ke 380.000 adalah 140.000, dan cara mencatatnya adalah yang pertama, eliminasi dulu seluruh saldo AOCI yang ada sebesar 120.000, tetapi total penurunannya adalah 140.000, sedangkan AOCI hanya 120.000. Sisa 20.000 yang sudah melewati biaya historis harus dicatat sebagai loss on impairment yang langsung mengurangi laba bersih. Dan jurnalnya adalah dengan mendebit unrealized gain on revaluation land sebesar 120.000, mendebit loss on impairment 20.000, mengkredit land sebesar 140.000. Hasilnya adalah tanah tercatat 380.000, AOCI adalah 0, dan retained earnings berkurang 20.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2024, fair value tanah naik kembali menjadi 415. Kenaikan dari 380.000 adalah 35.000. Ingat yang aturan ketiga, karena sebelumnya ada impairment, kenaikan pertama harus memulihkan impairment dulu. Impairment yang pernah dicatat adalah 20.000, dipulihkan ke laba bersih sebagai recovery of impairment loss. Sisa kenaikan 15.000 baru masuk ke AOCI, dan jurnalnya adalah dengan mendebit land 35.000, mengkredit unrealized gain on revaluation land 15.000, dan mengkredit recovery of impairment loss sebesar 20.000. Hasilnya adalah tanah tercatat sebesar 415.000, AOCI sebesar 15.000. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2025, Unilever ini menjual tanah seharga 415.000, yang berarti sama dengan carrying amount-nya, jadi tidak ada gain atau loss. Dan jurnal penjualannya adalah dengan mendebit cash 415.000 dan mengkredit land 415.000. Kemudian masih ada saldo di AOCI sebesar 15.000 yang harus diselesaikan. Karena aset ini sudah dijual, saldo ini dipindahkan ke retained earnings, yaitu dengan mendebit accumulated OCI sebesar 15.000 dan mengkredit retained earnings sebesar 15.000. Nah, seperti yang tertulis di kotak kuning di slide ini, transfer AOCI ke retained earnings saat aset dijual tidak meningkatkan laba bersih. Meskipun tanah mengalami apresiasi sebesar 15.000 selama dipegang, Unilever tidak bisa mengakui sebagai laba. Nah, sekarang kita beralih ke contoh yang lebih kompleks, yaitu revaluasi aset yang disusutkan dengan menggunakan kasus Nokia. Jadi Nokia ini membeli peralatan pada 2 Januari 2022 seharga 1 juta dengan umur manfaat 5 tahun dan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan nilai sisa adalah 0. Berbeda dengan tanah tadi, peralatan ini mengalami penyusutan setiap tahun sehingga prosesnya lebih panjang dan melibatkan langkah tambahan di setiap periode. Untuk tahun 2022, langkah pertama adalah mencatat penyusutan, yaitu 1 juta dibagi 5 tahun, mendapatkan 200.000. Jurnalnya adalah dengan mendebit depreciation expense sebesar 200.000 dan mengkredit accumulated depreciation pada equipment sebesar 200.000. Nilai buku setelah penyusutan adalah 1 juta dikurangi 200.000, yaitu 800.000. Kemudian langkah yang kedua untuk 2022 ini adalah menyesuaikan ke fair value. Di sini mengalami kenaikan. Appraisal menunjukkan fair value 950.000 dan nilai buku saat ini adalah 800.000 dengan selisih 150.000. Jadi Nokia melakukan nilai 3 hal sekaligus. Yang pertama adalah dengan mengenolkan accumulated depreciation sebesar 200.000. Yang kedua menurunkan akun equipment sebesar 50.000 dari 1 juta menjadi 950.000.
Yang ketiga adalah mencatat unrealized gain sebesar 150.000 ke AOCI. Jurnalnya adalah dengan mendebit accumulated depreciation equipment 200.000, mengkredit equipment 50.000, dan mengkredit unrealized gain on revaluation pada equipment 150.000. Hasilnya adalah peralatan tercatat 950.000, accumulated depreciation 0, AOCI 150.000. Untuk tahun 2023, langkah yang pertama adalah menyetat penyusutan. Dasar penyusutan ini berubah karena aset sudah direvaluasi ke 950.000. Sisa umur manfaat tinggal 4 tahun. Jadi penyusutannya adalah 950.000 dibagi 4 sama dengan 237.500. Jurnalnya adalah dengan mendebit depreciation expense 237.500 dan mengkredit accumulated depreciation equipment 237.500. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang berikutnya di tahun 2023, yaitu langkah kedua adalah mentransfer AOCI ke retained earnings. Jadi karena peralatan ini disusutkan, IFRS mengizinkan transfer sebagian AOCI ke retained earnings setiap tahun. Mengapa? Karena penyusutan berbasis nilai revaluasi sebesar 237.500 lebih besar dari penyusutan berbasis biaya historis sebesar 200.000. Selisihnya adalah 37.500 dan dianggap sudah terrealisasi melalui penggunaan aset. Jurnalnya adalah dengan mendebit accumulated other comprehensive income sebesar 37.500 dan mengkredit retained earnings sebesar 37.500. Di sini saldo AOCI tersisa 150.000 dikurangi 37.500 sama dengan 112.500. Kemudian langkah yang ketiga adalah terjadi penurunan revaluasi ke 570.000 yang berarti di bawah historis. Nilai buku sebelum revaluasi adalah 950.000 dikurangi 237.500 sama dengan 712.500. Jadi mengalami penurunan 712.500 dikurangi 570.000, yaitu 142.500. Kita terapkan aturan keempat seperti yang tertulis di kotak kuning di slide ini, yaitu diketahui AOCI 150.000 dikurangi 37.500 sama dengan 112.500, dieliminasi terlebih dahulu dan sisa penurunan adalah 30.000 dicatat sebagai loss on impairment ke laba bersih. Jurnalnya adalah dengan mendebit accumulated appreciation equipment sebesar 237.500, mendebit loss on impairment sebesar 30.000, mengkredit unrealized gain on revaluation equipment sebesar 112.500 dan mengkredit equipment sebesar 380.000. Hasilnya adalah peralatan tercatat 570.000, AOCI sebesar 0, retained earnings berkurang 30.000. Kemudian untuk tahun 2024, langkah pertama adalah mencatat penyusutan. Jadi sisa umur manfaat ini tinggal 3 tahun. Penyusutannya berarti 570.000 dibagi 3 sama dengan 190.000. Jurnalnya adalah dengan mendebit depreciation expense sebesar 190.000 dan mengkredit accumulated depreciation equipment sebesar 190.000. Kemudian langkah yang kedua adalah transfer retained earnings ke AOCI. Sekarang situasinya terbalik dari 2023. Penyusutan berbasis historis 200.000 lebih besar dari penyusutan berbasis future value 190.000. Selisihnya adalah 10.000 ditransfer dari retained earnings ke AOCI. Jurnalnya adalah mendebit retained earnings 10.000 dan mengkredit accumulated other comprehensive income sebesar 10.000. Seperti yang tertulis di slide, depresiasi historis 200.000 dikurangi depresiasi future value 190.000 adalah 10.000. Kemudian langkah yang ketiga adalah pemulihan impairment ke 450.000. Dengan nilai buku sebelum revaluasi adalah 570.000 dikurangi 190.000 sama dengan 380.000. Appraisal ini menunjukkan fair value naik ke 450.000. Jadi naik sebesar 70.000. Kita terapkan aturan ketiga. Kenaikan pertama memulihkan impairment yang pernah dicatat. Impairment sebelumnya adalah 30.000 dipulihkan ke laba bersih sebagai recovery of impairment loss sisa 40.000 dan masuk ke AOCI. Total AOCI sekarang adalah 10.000 ditambah 40.000 sama dengan 50.000.
Jurnalnya adalah debit accumulated depreciation equipment sebesar 190.000, credit unrealized gain on revaluation equipment sebesar 40.000, mengkredit equipment sebesar 120.000, dan mengkredit recovery of impairment loss sebesar 30.000. Seperti yang tertulis di slide, recovery max sama dengan 30.000 sebesar impairment yang pernah dicatat. Kelebihan 40.000 masuk ke AOCI. Jadi sekarang total AOCI sama dengan 50.000. Kemudian pada Januari 2025, langkah pertama adalah mencatat penjualan. Jadi Nokia ini menjual peralatan pada 2 Januari 2025 seharga 450.000 sama dengan carrying amount-nya. Jadi tidak ada gain atau loss. Jurnalnya adalah dengan mendebit cash 450.000, mengkredit equipment 450.000. Kemudian langkah kedua pada Januari 2025 adalah mentransfer saldo AOCI ke retained earnings. Jadi masih ada saldo AOCI sebesar 50.000 yang harus diselesaikan. Karena aset sudah dijual, saldo ini dipindahkan ke retained earnings dengan mendebit accumulated other comprehensive income sebesar 50.000 dan mengkredit retained earnings sebesar 50.000. Dan seperti yang tertulis di kotak kuning slide ini, apresiasi 50.000 selama kepemilikan tidak pernah diakui sebagai laba bersih, hanya berpindah ke retained earnings. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.